يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang disunnahkan di dalam Islam dan khusus pada bulan Dzulhijjah adalah berkurban yang dimulai pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah hingga akhir ayyamut tasyrik, di mana perintah berkurban ini ditujukan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar", maka dirikanlah salat dan berkurbanlah, ataupun an-nahr. Dalam ayat ini mayoritas para ulama, jumhur ulama memberikan tafsir bahwa berkurban yang dimaksud di sini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Artinya kaum muslimin dianjurkan bagi mereka yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menekankan kepada mereka yang punya kemampuan untuk berkurban, jika tidak fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami. Artinya ini merupakan perintah yang tegas, termasuk daripada sunnah muakkadah yang ditekankan. Karena ini pun pernah dicontohkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas, yang satu untuk keluarga beliau dan yang satu dikhususkan untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga amalan di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 pada bulan tersebut, setelah kita mengerjakan sholat sunnah Idul Adha, maka kita disunnahkan bagi yang mampu untuk berkorban, menyembelih hewan kurban, baik itu dengan kambing maupun dengan sapi ataupun yang sejenisnya, seperti contohnya unta dan yang lainnya. Maka ini disunnahkan, bahkan sunnah ini merupakan sunnah yang ditekankan di dalam syariat. Maka bagi kita, marilah yang punya kelebihan harta, kita berkorban dengan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang memang hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, tapi paling tidak hadis ini bisa menjadi tasjik bagi kita, motivasi yang besar untuk kita bisa bersedekah dengan berkorban pada hari-hari yang telah ditentukan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jal min haraqati dham." Jadi tidaklah sebuah amalan anak cucu Adam pada hari nahar, yaitu tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan menyembelih, yaitu amalan mengalirkan darah hewan kurban. Dan ini merupakan amalan yang dianjurkan dan disunnahkan di dalam syariat. Makanya meskipun hadis ini hadis yang dhaif, tapi melalui prakteknya Rasulullah SAW, maka sebagai penguat daripada hadis ini, kita dianjurkan untuk berkurban pada hari tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, ada beberapa hikmah di balik kita menyembelih kurban. Hikmah yang pertama diantaranya adalah kita bersyukur kepada Allah. Jadi seorang yang berkurban pada hari tersebut merupakan tanda syukur dia kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah kita bisa menghidupkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
saat dimana kasus kejadian beliau menyembelih anaknya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang beliau sayangi, beliau berani untuk beliau kurbankan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun akhirnya Allah menggantinya dengan seekor kambing. Tapi di sini menandakan dan menunjukkan bahwa begitu besar kecintaan beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta beliau melebihi kecintaan beliau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, khususnya kepada anak dan keluarganya. Artinya ini menjadi motivasi bagi kita bahwa ketaatan kepada Allah itu wajib kita utamakan daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah agar kita setiap mukmin itu bisa mengingat tentang kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk mengorbankan apapun yang dicintainya dan dimilikinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmahnya adalah apa? Bahwa ibadah kurban itu lebih baik daripada bersedekah pada saat itu. Seseorang bersedekah dengan sedekah yang banyak itu tidak lebih baik daripada dia berkorban pada hari itu. Kenapa? Karena waktu berkorban itu sifatnya mahdudah, terbatas. Maka pada saat itulah ketika kita punya kelapangan rizki, maka seharusnya yang kita dahulukan adalah dengan berkorban, menyembelih kambing ataupun menyembelih unta atau kita menyembelih sapi. Maka inilah syariat mengajarkan yang demikian. Mudah-mudahan bagi kita yang punya kelapangan, ayo kita mampu membeli sesuatu, kita bisa membeli apa yang kita inginkan dengan harga yang mahal, tapi cuman untuk berkurban pada setiap tahun sekali saja kita tidak mampu, maka harusnya kita malu atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita bisa semangat dan kita mau untuk mengeluarkan harta kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.